Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kalau memang sehat, baik. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah memberi kita kesehatan, kemampuan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Bersyukur bisa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, setelah kemarin kita melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester, mudah-mudahan nilai yang didapat sesuai harapan ya. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sekarang kita sudah sampai di pelajaran 4, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Anak-anakku tahu apa itu berperilaku terpuji atau sikap terpuji itu apa? Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha pasti ada yang tahu ya, bahwa sikap terpuji pengertiannya adalah sikap yang baik ya. Pokoknya segala sikap yang baik itu disebut dengan sikap terpuji atau perilaku terpuji. Kalau dalam pembahasan keislaman, akhlak terpuji biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Ya, diingat, akhlak terpuji atau akhlak yang baik biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak tercela atau perilaku yang tidak baik biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Ya, perlu diingat, perilaku yang tidak baik atau perilaku tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Baik anak-anakku, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama, untuk diri kita, untuk keluarga, orang di sekitar kita, dan semuanya. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, maka hidupnya akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, coba sekarang kita perhatikan dulu bersama. Ada 4 gambar. Ya. Pada gambar pertama menunjukkan seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian gambar kedua menunjukkan ada 2 anak yang sedang belajar atau mengerjakan tugas. Dan gambar yang ketiga adalah gambar seorang guru atau ibu guru yang memberikan salam kepada muridnya, kemudian dijawab oleh muridnya. Sedangkan gambar yang keempat tertulis di situ adalah kantor pos, ya, suasana di kantor pos. Nah, tentu 4 gambar itu mempunyai maksud ya. Tapi sebelum kita membahas ke gambar yang 4 tadi, mari kita bersama belajar tentang sikap terpuji yang pertama, yaitu tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya.
perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab banyak sekali. Di antaranya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Dan tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain dengan menjaga kesehatan dan selalu giat dalam belajar. Sedangkan tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti kepada mereka, taat, patuh, dan bersikap santun. Dan tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Serta tanggung jawab juga diartikan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi jangan hanya kita dengan gampang mengucapkan atau berbuat sesuatu, tapi ketika dimintai pertanggungjawabannya kita malah lari atau lepas tanggung jawab. Mestinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus berani kita pertanggungjawabkan, ya. Dan sebagai akhir dari pembelajaran ini, yaitu ada lagu tentang tanggung jawab atau tentang perilaku terpuji. Nah, ya, dengan nada lagu Balonku. Nah, ini aku yakin semuanya bisa lagu atau nada Balonku, ya. Tinggal liriknya saja diganti dengan seperti ini, dengan judul Perilaku Terpuji. Ya, semuanya tahu ya, nada Balonku, ya. Nah, liriknya diganti seperti ini, maka menjadi seperti ini. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Ya, gampang ya. Itu sebagai lagu saja. Dan demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik sehingga anak-anakku menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan sebagai tugas pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah materi yang barusan disampaikan dicatat, ya. Tidak perlu banyak-banyak, diringkas saja. Cukup 2 sampai 3 paragraf saja. Satu paragraf ya mungkin cukup 4 sampai 5 baris saja. Tidak usah banyak-banyak. Dan kemudian tugas yang kedua adalah gambar yang tadi, ya, yaitu gambar yang ini. Yang ini itu coba kamu tentukan mana yang termasuk tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua atau kepada guru dan yang lain. Nah, jadi gambar ke-1 itu gambar orang yang sedang sholat, anak yang sedang sholat. Gambar yang kedua
yaitu gambar dua anak yang sedang belajar atau mengerjakan tugas. Gambar yang ketiga adalah guru dan siswa yang saling mengucap salam. Tidak usah digambar, cukup ditulis gambar ke-1, yaitu contoh tanggung jawab terhadap apa gitu ya. Gambar yang kedua adalah contoh tanggung jawab kepada atau terhadap apa. Gambar yang ketiga adalah contoh tanggung jawab terhadap apa, titik-titik. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah merangkum atau meringkas materi yang barusan disampaikan. Dan yang kedua adalah menentukan 4 gambar itu adalah contoh tanggung jawab terhadap apa. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.